Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Keesokan harinya, sebelum fajar, para murid dan tetua sekte Heng Yue berganti jubah baru. Jika dilihat dari atas langit, penuh dengan orang, berkumpul menuju aula utama sekte Heng Yue, tidak hanya para penatua gerbang dalam, tetapi juga para penatua gerbang luar. Hari ini, adalah hari besar, adalah upacara akbar penetapan ketua sekte generasi ke-9 sekte Heng Yue. Pada saat ini, dua baris penatua dan penatua telah berdiri rapi di kedua sisi tangga. Dalam sorotan, Ye Chen, mengenakan jubah putih, perlahan melangkah ke tangga, dengan sosok tinggi dan lurus, dan langkah mantap. Ye Chen tampak tenang, seperti seorang kaisar. Melihat Ye Chen, para murid dan tetua di kedua sisi menunjukkan emosi mereka. 1 tahun yang lalu, Ye Chen di mata mereka hanyalah seorang murid magang yang teliti di gerbang Heng Yue. 1 tahun kemudian, Ye Chen di mata mereka menjadi ketua sekte, dan kemudian pandangan mencemooh pada waktu itu juga berubah menjadi kekaguman, kekuatan tempur, prestise dan kemuliaannya membiarkan mereka harus melihat ke atas. Perbedaan antara langit dan bumi membuat semua orang merasa tidak nyata. Ini baru 1 tahun. Hanya 1 tahun. Si Tunan berteriak. Selain itu, Xiong Er menyentuh dagunya dengan sangat hati-hati. Kamu masih menarik begitu banyak perhatian. Dari samping, Qi Yue diam-diam menatap Ye Chen, dan ada tatapan rumit di matanya yang indah, dan ada sentuhan merendahkan diri. Pada saat itu, dia mungkin tidak memikirkan seorang murid, akan ada pencapaian seperti ini. Wow, tampan. Selain itu, Ye Ruxue sedikit bodoh, dan matanya yang indah beriak. Tidak hanya dia, banyak murid perempuan sekte Heng Yue memiliki ekspresi seperti itu. Pahlawan mencintai wanita cantik, dan wanita cantik juga menyukai pahlawan, belum lagi Ye Chen, pahlawan terkemuka dunia. Di sini, di depan aula di ujung, melihat Ye Chen selangkah demi selangkah, banyak orang tua juga menghela nafas. Melihatnya mengingatkanku padamu saat itu. Semua orang memandang Yang Dingtian ke samping. Aku sudah tua, Yang Dingtian melambaikan tangan dan tersenyum, tetapi melihat Ye Chen, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan masa mudanya, dia termotivasi seperti Ye Chen, dan perhatian sebanyak Ye Chen, puluhan tahun seperti kilatan, seperti bermimpi. Iya, sudah tua. Semua orang tersenyum dan menggelengkan janggut mereka, tersenyum bebas, ini waktunya bagi mereka yang lebih muda. Ye Chen Ku. Selain itu, Chu Ling Er tersenyum dan tersenyum, air mata jatuh dari wajahnya. Kakak, bisakah kamu melihatnya? Sambil tersenyum, Chu Ling Er melihat langit di utara di mana Chu Xuan berada. Leluhur Tianzong berkata, pada usia ini, terlihat seperti kaisar besar, dan Chu Agung bersatu, dan itu sudah dekat. Selain itu, leluhur Tianzong memutar-mutar janggutnya dengan lembut dan tersenyum lega. Kita akan menyaksikan kebangkitan seorang kaisar selangkah demi selangkah. Zong Jiang juga tertawa. Murong sayang jangan hanya lihat dia, kamu juga lihat aku. Di sini, Long Yi memandang Murong Miaoxin dengan senyum konyol. Perlu disebutkan bahwa kepalanya yang botak bukanlah cahaya biasa. Dasar botak, hati Murong menatap wajah cemberut ini dengan garis hitam, terutama ketika dia melihat wajah Lu Hou. Dia memiliki lebih dari satu keinginan untuk mencekik Long Yi tak tahu malu di tempat. Long Wu berkata, cantik, aku menyukaimu, jadilah istriku. Di sini,
Long Wu, yang menyentuh kepalanya yang botak, narsis melihat seorang wanita berpakaian putih. Itu tidak biasa dan rapi. Perlu disebutkan bahwa kepalanya yang botak lebih terang dan lebih ringan dari Long Yi, seperti bola lampu. Lihatlah wanita berbaju putih lagi, dan perhatikan baik-baik, wanita itu adalah Dongfang Yuling. Kamu sakit. Dongfang Yuling menatap Long Wu dengan ganas. Saya tidak sakit. Aku memiliki barang besar. Saudara Heng Tian, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merawat mereka berdua. Di sini, para tetua Heng Yue melirik Long Yi dan Long Wu yang tak tahu malu menggoda perempuan. Heng Tian dan para tetua membelai janggut mereka dengan sangat hati-hati. Untuk beberapa alasan, ketika mereka melihat dua kepala botak gemetar bolak-balik, mereka merasakan gatal yang tak bisa dijelaskan di telapak tangan mereka. Jika bukan hari upacara, saya khawatir mereka akan mengeluarkannya dan melakukan kekerasan. Ketika beberapa orang berbicara omong kosong, Ye Chen telah melangkah selangkah demi selangkah. Ketika mereka melihat ini, semua orang menarik napas dalam-dalam dan berbalik lurus. Ini adalah momen yang khusyuk. Aku melihat leluhur, paman, dan para guru. Ye Chen berlutut dengan satu lutut. Yang Dingtian berkata, Yang Chen, mulai hari ini, Anda adalah ketua sekte generasi ke-9 Heng Yue, tetapi aku harap kau akan menjaga jalanmu sendiri. Melupakan niat aslinya, membawa untuk mengembangkan Heng Yue, sehingga Heng Yue dan leluhur akan menyatukan keinginan Cu yang agung. Saat suara Yang Dingtian yang kuat dan agung bergema di antara langit dan bumi, seberkas cahaya turun dari langit, berubah menjadi token dan melayang di depan Ye Chen. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, memegang tokennya di kedua tangan. Oke. Segera, para murid dan panatua berteriak. Kemudian, suara seperti itu terhubung, membentuk air pasang, gelombang membanjiri suara, dan suara itu mengguncang dunia. Dapat dilihat bahwa suasana hati semua orang menggembirakan saat ini, dan darahnya mendidih. Melihat Ye Chen, mereka melihat masa depan yang cerah. Pemuda yang menciptakan kemustahilan lebih dari sekali akan menuntun mereka pada kemuliaan. Apa yang diinginkan orang, apa yang diinginkan semua orang. Melihat orang-orang yang mengangkat tangan dan berteriak, Yang Dingtian, para tetua Heng Yue, dan leluhur Tianzong menghela nafas, sekelompok ekspresi orang tua, pada saat ini mereka bertahun-tahun lebih muda. Adegan berikutnya sangat hidup, tapi itu adalah perayaan. Ada jamuan anggur di mana-mana, dan suasananya sangat panas. Tapi tidak semua orang tulus seperti kelihatannya. Ada begitu banyak orang di ruangan ini, masing-masing dengan hati mereka sendiri, dan mata mereka berkedip lebih dari sekali. Orang-orang ini, tentu saja, adalah mata-mata yang ditanam di dalam sekte Heng Yue. Dalam 2 hari terakhir, gerakan besar Heng Yue dan kematian Tong Xuan di tangan Ye Chen adalah berita mengejutkan. Jika mata-mata menyebarkan berita, semua orang akan terkejut. Tentu saja, para mata-mata cemas, informasi tidak dapat dikirim. Untuk ini, Ye Chen membuat pengaturan yang hati-hati jauh sebelum mereka merebut kembali sekte Heng Yue. Apakah arai 9 lapis yang menutupi sekte Heng Yue? Pada malam hari, perjamuan berlanjut, tetapi Ye Chen dan para leluhur berkumpul di aula utama sekte Heng Yue. Saat ini, ada peta Kyushu Suantian yang telah menyusut berkali-kali di aula. Di depan peta Kyushu Suantian, ada ratusan sosok, 9 leluhur Heng Yue, banyak tetua, Yang Dingtian dan guru lainnya, dan petinggi Yan Huang. Silakan. Gu Santong berkata,
kekuatan kita saat ini cukup untuk menghancurkan kekuatan Sekte Zhengyang dan Sekte Qingyun. Itu tidak cukup. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Sekali lagi, tujuan kami bukan hanya Sekte Zhengyang dan Sekte Qingyun, tetapi seluruh selatan dan seluruh dataran Chu. Jika ada perang, kami akan merespons secara alami, tetapi itu akan positif dalam skala besar. Perang akan menghabiskan kekuatan hidup kita, dan ini adalah hal terbaik berikutnya. Artinya masih memainkan trik, Gu Santong dan Wuya mencibir. Ini adalah keuntungan kami, kata Ye Chen. Sekarang dunia luar tidak tahu bahwa kita telah mengambil alih Heng Yue, dan bahkan bahwa Yan Huang dan Sekte Heng Yue telah bergabung. Keuntungan ini akan melindungi kita untuk melakukan banyak hal. Apa yang harus dilakukan? Katakan saja. Ye Chen berkata, pertama, ingat semua murid dan tetua di luar Heng Yue. Kekuatan lain yang dimasukkan ke dalam Heng Yue ku semuanya terisolasi, tidak perlu membunuh, dan itu akan sangat berguna di masa depan. Kedua, kuil cabang Heng Yue benar-benar ditutup. Ketiga, pulihkan. Para murid dan tetua yang ditanam segel kutukan oleh Yin Ziping telah mengalami stagnasi dan membagikan ramuan. Mereka perlu dipromosikan dalam waktu sesingkat mungkin. Ketiga, ini klise kesamaan. Berbicara tentang ini, Ye Chen mulai menunjuk ke peta Kyushu Suantian. Sekarang keluarga Qi di Xinjiang Selatan dihancurkan, keluarga Situ dan keluarga Xiong di Xinjiang Selatan telah mencapai aliansi. Tujuan selanjutnya adalah menyatukan timur. Selain itu, keluarga Sangguan, ada banyak keluarga lemah seperti keluarga Oriental, dan menyatukan semua kekuatan yang dapat digabungkan. Saya kenal dengan keluarga Oriental. Cabang ke-9 telah membantu mereka lebih dari sekali. Saya yakin masalahnya tidak besar. Kata Xiao Feng. Ayo pergi ke keluarga Bei Chen. Tetua Heng Yue dengan ringan menggaruk janggutnya. Aku memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga ini. Saat ini, situasi di Nanchu berubah dengan cepat. Saya yakin mereka akan menilai situasi dan akan memilih bergabung dengan Heng Yue. Keluarga Simon mengizinkan saya datang. Heng Tian menghela nafas. Meskipun saya sangat enggan untuk kembali ke tempat yang menyedihkan itu adalah masa lalu, dan setidaknya itu adalah tempat dulu di mana aku berada. Selanjutnya, para tetua leluhur memiliki koneksi dengan banyak keluarga, mulai dari keluarga yang kuat hingga keluarga kecil kelas 3. Mungkin ada beberapa pemahaman diam-diam di antara orang-orang. Meskipun banyak orang memiliki hubungan dengan keluarga Sangguan, tidak satu pun dari mereka yang berdiri karena keluarga ini menjadikan Ye Chen yang paling cocok sebagai orang yang bernegosiasi. Ye Chen kata, aku akan pergi ke keluarga Sangguan. Katamu, apakah mungkin membawa kota alkemis bergabung? Zong Jiang dengan lembut mengusap janggutnya. Kota alkemis. Mendengar dua kata ini, mata tajam melintas di mata semua orang, dan mata mereka tertuju pada tubuh Ye Chen tanpa kecuali. Meskipun pertempuran Ye Chen dan Yin Ziping banyak yang tidak hadir selama pertempuran, banyak hal yang diketahui. Untuk melindungi Ye Chen dan Chen, penguasa kota alkemis yang tidak pernah berpartisipasi dalam urusan dataran Chu, juga ikut berpartisipasi. Mungkin ini adalah sinyal bahwa kota alkemis akan menghancurkan peraturan kota yang sudah lama ada untuk membela Ye Chen. Kamu bisa memperjuangkannya, leluhur Tianzong memandang Ye Chen dan tersenyum. Kamu adalah alkemis suci, kota alkemis masih menghargainya. Jika kamu menarik kota alkemis, dengan daya tarik mereka, itu akan menjadi lebih kuat. Ye Chen berkata,
ketika aku kembali dari keluarga Sangguan, aku akan pergi ke kota alkemis. Ye Chen mengangguk sedikit. Pikiran macam apa dia? Dia secara alami tahu arti keberadaan kota alkemis. Kamu bilang, apakah kita ingin berhubungan dengan beberapa pasukan di utara sekarang? Leluhur keluarga Su menyentuh dagu mereka. Seperti keluarga Wu Tian, keluarga Beihai, istana Qixi, kota pedang, keluarga Xuantian, aku dengar. Mereka mengatakan bahwa mereka juga membantu setelah perang itu. Begitu kata-kata itu keluar, seperti leluhur Tianzong dan Zong Jiang, mereka melirik leluhur keluarga Su dan mengedipkan mata padanya. Melihat semua orang melakukan ini, leluhur keluarga Su segera mengerti, dan sedikit menyesal menyebut keluarga Wu Tian. Mereka yang hadir tidak tahu hubungan antara Ye Chen dan keluarga Wu Tian. Keluarga ini selalu sangat kontradiktif di hati Ye Chen karena keluarga Wu Tian adalah rumah Ye Chen. Para pendahulu tidak harus melakukan ini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Itu selalu sesuatu untuk dihadapi, tapi aku akan membicarakannya nanti. Lagi pula, jarak antara selatan dan utara terlalu jauh, aku akan pergi ke keluarga Wu Tian, tetapi premisnya adalah bahwa setelah kita memiliki kendali mutlak atas situasi di selatan, ada juga kota pedang. Pertama-tama kita dapat membiarkan orang-orang di markas besar Yan Huang di utara datang untuk menghubungi kita untuk mempersiapkan masuknya kita di masa depan ke utara. Baiklah. Semuanya, kita tidak punya banyak waktu dan kita harus cepat. Ye Chen memandang orang-orang yang hadir, aku memiliki firasat buruk bahwa dataran Chu akan jatuh ke dalam peperangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam waktu dekat. Musuh yang akan kita hadapi, mungkin lebih kuat dari yang kita pikirkan. Sebelum mereka kembali sepenuhnya, kita perlu mengumpulkan kekuatan paling kuat dalam waktu singkat. Pernyataan Ye Chen membuat penonton dalam suasana hati yang dalam. Itu semua orang tua, bagaimana mungkin tidak mendengar arti kata-kata Ye Chen? Sekarang dinasti pembunuh, klan hantu, dan klan darah sudah mulai bergerak, seperti iblis sungguhan. Kekuatan kuno dan kuat ini tidak sesederhana itu, mereka pernah menjadi musuh era Chu Agung dan 9 Kaisar. Meskipun kekuatannya tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya, mereka umumnya kuat. Mungkin, sampai sekarang, semua orang mengerti mengapa Ye Chen sangat berhati-hati. Bahkan jika Ye Chen memiliki kekuatan untuk benar-benar menekan pihak lain, Ye Chen tetap tidak berani memulai perang dengan gegabah, karena kondisi setelah perang, karena ada perubahan mendadak dalam perang. Ayo, Xiao Feng sudah berjalan keluar dari aula utama Sekte Heng Yue untuk pertama kalinya. Yang lain, seperti para tetua Heng Yue dan Heng Tian, juga melangkah keluar dari aula dan bertindak mengajak bergabung sesuai dengan keluarga yang ditugaskan sebelumnya. Adapun Zong Kui dan Zong Li dan leluhur Heng Yue adalah leluhur Tianzong dan leluhur Zong Jiang dan Heng Yue. Mereka juga terpisah. Tugasnya adalah memimpin pasukan dan menghancurkan keluarga kerajaan Beichuan. Namun, Hong Chen Su, yang baru saja tiba dari kota kuno Qianqiu, tidak berpartisipasi dalam pembagian tugas. Hong Chen Su mengendalikan seluruh jaringan informasi Yan Huang, mengendalikan jaringan informasi umum Heng Yue, sebagai mata Yan Huang dan Heng Yue. Setelah kerumunan pergi, Ye Chen masih berdiri di depan peta Xuantian Kyushu. Biarkan aku bersamamu. Chu Ling mengerutkan bibirnya dan menatap Ye Chen. Kenapa, kamu takut aku akan bertemu wanita lain saat perjalanan? Ye Chen tersenyum sedikit, masih melihat peta Kyushu Xuantian. Chu Ling berkata,
Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki. Chu Ling menggertakkan giginya. Aku hanya takut melihatmu pergi. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan dengan lembut menggaruk ujung hidung Chu Ling. Ling istriku bodoh, aku tidak akan bertarung, Ye Chen mu ini tidak akan mudah mati. Mu ini tidak